merupakan salah satu organ vital yang ada di dalam tubuh dan memiliki peran utama dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Berikut gambar jantung dan bagian-bagian jantung. Yang pertama, ada serambi atau atrium kanan. Fungsinya yaitu menerima darah kotor atau karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh dan diteruskan ke bilik kanan. Lalu, yang kedua ada bilik atau ventrikel kanan. Bilik atau ventrikel kanan ini menerima darah kotor yang berasal dari serambi kanan dan diteruskan ke paru-paru. Lalu yang ketiga ada serambi atau atrium kiri yang berfungsi menerima darah bersih atau oksigen yang berasal dari paru-paru lalu diteruskan ke bilik kiri. Yang keempat ada bilik atau ventrikel kiri. Fungsinya yaitu menerima darah yang berasal dari serambi kiri dan meneruskannya ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang kelima, ada aorta. Aorta ini memiliki fungsi membawa darah yang mengandung oksigen dari bilik kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Yang keenam, ada arteri pulmonalis. Fungsinya yaitu mengangkut karbon dioksida yang sudah diteruskan dari bilik kanan ke paru-paru. Lalu ada vena cava. Vena cava berfungsi sebagai saluran yang membawa darah dari seluruh tubuh ke paru-paru. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai sistem peredaran darah kecil, sistem peredaran darah besar, dan juga sistem peredaran cairan limfa. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil ini merupakan sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Yang pertama ini diawali dari bilik kanan, lalu menuju arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, dan berakhir di serambi kiri. Untuk sistem peredaran darah besar, ini merupakan sistem peredaran darah yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah besar ini diawali dari bilik kiri menuju aorta, lalu ke seluruh tubuh dan ke vena, lalu terakhir dialirkan ke serambi kanan. Sirkulasi cairan limfa merupakan sistem peredaran darah yang berawal dari cairan interstisial dari jaringan, lalu masuk ke cairan kapiler limfa atau cairan interstisial yang sudah berada di dalam kapiler. Ini akan mengalir dari kapiler limfa ke saluran penampung, lalu ke pembuluh limfa yang lebih besar dan akan bergabung membentuk trunkus atau batang saluran limfa utama. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai penyakit-penyakit kelainan pada jantung. Yang pertama yaitu penyakit jantung koroner. Penyakit ini terjadi akibat penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner yang menyuplai oksigen dan nutrisi ke otot jantung. Penyebab utamanya adalah aterosklerosis, yaitu penumpukan plak lemak pada dinding arteri. Gejala yang sering muncul meliputi nyeri dada, sesak nafas, dan rasa tidak nyaman di dada. Yang kedua yaitu ada gagal jantung. Gagal jantung ini terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Penyebabnya dapat berupa kerusakan otot jantung, tekanan darah tinggi, atau penyakit jantung lainnya. Gejala meliputi kelelahan, sesak nafas, dan pembengkakan. Yang ketiga ada perikarditis. Perikarditis adalah kondisi peradangan pada perikardium, yaitu lapisan membran yang membungkus jantung. Peradangan ini dapat menyebabkan nyeri dada, sesak nafas, dan detak jantung yang tidak teratur. Yang keempat ada kardiomiopati, merupakan sekelompok penyakit yang mempengaruhi otot jantung. Penyakit ini menyebabkan jantung menjadi lemah, kaku, atau membesar, sehingga mengganggu kemampuannya untuk memompa darah secara efektif. Terdapat beberapa perbedaan antara arteri, vena, dan juga kapiler. Yang pertama, arteri ini berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Untuk vena mengangkut darah yang miskin oksigen kembali ke jantung setelah bergerak ke berbagai bagian tubuh. Dan kapiler berperan penting dalam pertukaran oksigen, nutrien, dan sampah. Kemudian untuk dindingnya, dinding arteri ini lebih tebal dan elastis dibandingkan vena karena vena lebih tipis dan kurang elastis. Selain itu, untuk arah aliran ketika dikatakan dia arteri adalah ketika meninggalkan jantung. Kalau vena itu menuju jantung, sedangkan kalau misalnya
kapiler itu berawal dari arteriol dan berakhir pada venula. Untuk tekanannya, arteri ini tekanannya sangat kuat, sedangkan vena ini tekanannya lemah. Kalau terpotong dia akan menetes, ya. Sedangkan arteri ini kalau terpotong darah akan memancar. Nah, darah di dalam arteri ini banyak mengandung oksigen, kecuali dia di paru-paru, ya, karena arteri pulmonalis itu mengandung banyak karbon dioksida. Kemudian kalau vena ini banyak mengandung CO2, namun kecuali vena pulmonalis karena dia sudah dari paru-paru sehingga dia mengandung banyak oksigen. Sedangkan kalau kapiler banyak mengandung oksigen. Untuk letaknya, arteri letaknya lebih dalam, kalau vena dekat permukaan tubuh, ya. Kalau kapiler berada di antara arteri dan vena. Untuk klepnya atau katupnya, arteri itu hanya punya satu pada pangkal nadinya atau arteri, dan kalau vena banyak di sepanjang pembuluhnya, sedangkan kalau kapiler tidak memiliki katup. Jadi kalau ditanya apa perbedaan keduanya, ingat saja untuk arahnya, ya, karena kalau arah ini pasti, setiap keluar jantung dia pasti arteri, kalau dia masuk itu namanya adalah vena. Sistol dan diastol adalah dua fase penting dalam siklus jantung yang menggambarkan bagaimana jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Gangguan pada siklus ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan aritmia atau gangguan irama jantung. Yang pertama, sistol merupakan fase kontraksi atau pengerasan otot jantung. Saat sistol, bilik jantung atau ventrikel berkontraksi untuk memompa darah keluar dari jantung. Tekanan darah ini akan meningkat karena darah didorong keluar dari jantung. Angka yang menunjukkan tekanan darah saat sistol disebut tekanan darah sistolik. Yang kedua, diastol merupakan fase relaksasi otot jantung. Saat diastol, bilik jantung relaksasi untuk mengisi kembali darah dari atrium. Tekanan darah akan menurun karena jantung sedang beristirahat. Angka yang menunjukkan tekanan darah saat diastol disebut tekanan darah diastolik.